setelah mereka sudah tidak ada, apa kamu jadi terbebas dari masalah, Mbak? Itu baru satu masalah yang selesai, Mbak. Setelah itu, ada bencana lagi yang menghampiri hidup saya, Mbak. Ya Allah, Mbak. Bencana apa lagi? Akhirnya selesai juga. Mas Ardi! Mas! Itu kan kotak perasan aku. Balikin! Enggak. Enggak, sini! Aku mau pinjam dulu, Ras. Aku lagi butuh uang, Ras. Ya. Nanti aku balikin. Aduh. Padahal, Mbak, semua perhiasan itu aku beli dengan uangku sendiri. Hasil keringatku sendiri dari jualan kue, Mbak. Dan ada juga pemberian dari ibuku, Mbak. Itu yang membuat aku sangat sedih. Karena apapun yang dikasih sama ibu itu nggak bisa digantikan dengan apapun kan, Mbak. Keterlaluan, Mbak. Tapi, Mbak, maaf. Aku dari tadi mau tanya, Mbak. Luka yang ada di wajah kamu, apa itu juga akibat suami kamu? Luka di pelipis saya ini akibat pukulan dari suami saya. Mbak, kamu kenapa nggak lapor polisi, Mbak? Itu udah tindak kekerasan. Belum lagi pencurian yang dia lakukan. Sebetulnya saya ingin sekali lapor polisi, Mbak. Tapi saya itu nggak berdaya. Saya nggak punya saksi. Jadi nggak bisa dilaporkan, Mbak. Setelah itu, suami udah nggak ganggu kehidupan kamu lagi kan, Mbak? Justru setelah itu gangguannya lebih parah, Mbak. Saya didatangi pemilik warung sekitar karena Mas Ardi ngutang dan nggak bayar. Dan yang lebih parahnya, pinjol, Mbak. Mana dia pinjemnya di pinjol ilegal lagi, Mbak. Jadi ditagihnya tuh kasar kayak preman. Permisi. Iya. Mana suami kamu? Hah? Dia meminjam uang di aplikasi kami. Sudah 1 bulan dia nggak bayar. Utang dia 30 juta. Suami saya nggak di sini. Dan saya nggak tahu soal utang-utang itu. Kalau gitu ayo ikut. Ikut saya sebagai jaminan. Lepasin saya. Kan saya sudah bilang, saya nggak tahu soal hutang-hutang itu. Enak aja kamu bilang nggak tahu. Kamu istrinya kan? Jadi kamu harus ikut bertanggung jawab. Kalau kamu nggak mau bayar, kamu akan dipermalukan di semua sosmed kamu. Sampai kamu nggak sanggup lagi untuk bertemu dengan orang-orang. Dan semua isi kontak HP suami kamu, itu juga akan tahu. Karena hutang kalian nggak mau bayar. Oke, baik. Saya yang akan bayar semua hutang suami saya. Bagus, ayo bayar sekarang. Ya ampun, Mbak. Kamu dikejar-kejar sama penagih hutang. Padahal itu kan hutang suami kamu. Iya, Mbak. Jadi, Mbak, dari kamu jualan kue, kamu nggak dapat apa-apa dong. Enggak sepeser pun, Mbak. Itu semua aku lakukan karena aku terpaksa. Aku khawatir akan keselamatanku, Mbak. Saya paham perasaan kamu, saya paham alasan kamu, Mbak. Tapi hal seperti ini nggak bisa dibiarin begitu aja, Mbak. Harus ada efek jerak untuk suami kamu dan istri barunya itu. Aku nggak tinggal diam begitu aja. Aku mencari di mana keberadaan suamiku dan istri keduanya. 6 bulan aku mencari mereka berdua. Akhirnya aku menemukan keberadaan mereka, Mbak. Lewat teman-temannya Mas Ardi. Terus mereka di mana, Mbak? Apa mereka pindah kota?
Rasti? Mbak Rasti? Vina, kamu mending masuk aja ke dalam urus bayi kita ya. Iya, Mas. Kamu mau apa kesini, ha? Bisa ya? Kamu hidup tenang, sementara aku yang nanggung semuanya. Kamu hutang di mana-mana, aku yang nanggung. Kamu bikin nama aku buat bayar hutang kamu. Ini bukan kesalahan aku ya. Justru ini kesalahan kamu. Seandainya kamu nggak ngusir aku sama Vina dari rumah kamu, aku nggak bakalan ngerepotin kamu. Sekarang kamu malah nyalain aku. Kita nggak usah ribut-ribut. Mending sekarang aku sama Vina balik lagi ke rumah kamu. Aku anggap semua masalah ini selesai. Justru sekarang aku mau bawa kamu ke kantor polisi. Ayo ikut aku, Mas. Istri macam apa kamu, ha? Kamu mau masukin aku ke penjara, ha? Kamu bener-bener istri nggak tahu diri ya? Kalau aku istri yang nggak tahu diri, terus kamu suami macam apa? Kamu yang udah ngehamilin perempuan lain di luar sana, dan kamu ambil perhiasan aku. Kamu suami macam apa? Kamu mau bahagia sama anak istri kamu silahkan. Tapi kamu buat nama aku buat jaminan semua hutang-hutang kamu. Lihat ya, kamu bakal masuk penjara. Saat saya mencoba laporkan ke polisi, mereka kabur begitu aja, Mbak. Mereka lenyap seperti ditelan bumi. Mungkin mereka belajar dari pengalaman yang sebelumnya. Jadi nggak ngasih tahu ke siapa-siapa, teman terdekatnya sekalipun. Mungkin ikhlas saat ini adalah jalan yang terbaik, Mbak. Agar kamu tuh bisa berdamai dengan masa lalu kamu. Mbak benar, saat ini saya sedang berusaha mengikhlaskan semuanya, Mbak. Dan setidaknya kan sekarang kamu sudah mulai bisa hidup tenang kan, Mbak? Sebenarnya saya juga berharap seperti itu, Mbak. Tapi yang terjadi, malah saya kehilangan rumah saya, Mbak. Kok bisa, Mbak? Kenapa rumah kamu, Mbak? Ini buat sama suami kamu? Enggak, Mbak. Mereka berdua itu, Mbak. Suami saya dan istri keduanya membakar rumah saya sampai habis, Mbak. Sama. Ya Allah, sungguh besar ujianmu ya Allah. Berikanlah hambamu ini kekuatan, biar bisa menghadapinya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mas, cepet Mas. Nanti ada orang ngeliatin kita, Mas. Mas. Ya sabar ah. Bau apa ini? Mas, kamu ngapain, Mas? Aku mau balas semua perlakuan kamu sama aku. Kamu sudah merampas semua hidupku, Rasti. Sampai aku pindah-pindah supaya nggak ketangkep polisi. Sekarang giliran kamu kehilangan kebebasan. Rumah saya, Mbak. Habis semua dalam kebakaran malam itu, Mbak. Benar-benar, Mbak, di luar akal sehat. Iya, Mbak. Tega-teganya mereka berbuat segitu kejamnya sama kamu, Mbak. Semua kenangan saya bersama ibu saya, bersama keluarga saya di masa kecil. Habis terbakar semuanya, Mbak. Kamu yang sabar ya, Mbak. Yang sabar ya. Semuanya sudah terjadi, Mbak. Mbak, saya turut prihatin, Mbak. Dan saya doakan supaya mereka mendapatkan ganjaran setimpal atas apa yang mereka lakukan.
Memang bisa dibilang mereka itu mendapatkan karma instan malam itu juga, Mbak. Suami saya dikerubungi warga dan akhirnya dipenjarakan atas tuduhan pencobaan pembunuhan dan pembakaran. Dan istri kedua suami kamu? Vina meninggal karena luka bakar yang dialaminya. Luka bakar 70% karena ditinggalkan Ardi saat kebakaran terjadi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kamu sungguh wanita yang tegar, Mbak. Kamu masih mau menjenguk Madu suami kamu. Dan saya salut loh, Mbak, sama kamu. Apalagi dengan kehamilan kamu ini. Artinya kan kamu masih hidup dalam bayang-bayang perbuatan suami kamu yang menyakitkan, Mbak. Saya tahu, Mbak, pasti sangat berat untuk menjalaninya. Tapi kamu perempuan yang kuat. Saya yakin kamu pasti bisa. Kalau kehamilan ini bukan karena Mas Ardi, Mbak. Loh, bukan. Jadi kamu sudah menikah lagi? Iya, Mbak. Perceraian itu, kejadian itu, semuanya saya alami tahun lalu. Dan alhamdulillah awal tahun ini saya sudah menikah lagi, Mbak. Alhamdulillah, Mbak. Kamu sama Mas Ardi 5 tahun menikah, tidak punya momongan. Tapi ini baru menikah 5 bulan kemudian sudah diberikan kepercayaan untuk punya anak, Mbak. Iya, Mbak. Saya kenal suami ini karena dia rekan bisnis saya, Mbak. Dan dia memperlakukan saya selayaknya seorang istri. Saya sangat dimuliakan, Mbak. Dan sudah selayaknya kamu diperlakukan seperti itu, Mbak. Kamu bahagia, Mbak? Insya Allah bahagia, Mbak. Saya senang sekali, Mbak, mendengarnya. Dan saya ucapkan terima kasih Mbak sudah mau hadir di sini membagikan kisahnya kepada para pemirsa. Sama-sama, Mbak. Pemirsa, dari kisah yang baru saja kita dengarkan tadi, kita belajar mengenai pentingnya menjaga kepercayaan pasangan, utamanya dalam sebuah pernikahan. Terima kasih sudah menyaksikan Catatan Hati Perempuan. Sampai jumpa dalam episode berikutnya.